si Tosca itu kita jual buat ngebangun SPX. Iya, buat modal lah. Iya. Nah, tapi pas udah hidup itu motor keadaan kayak slip. Oh. Ngegerungan. Iya. Nah, Aduh gak enak banget lagi tuh touring slip kopling gitu tuh. iya, apalagi masih jauh tuh perjalanan dari Mateng ke itu masih 800 kilo lah. Kalau nggak salah. 800 kilo? Iya. Masih Jakarta Surabaya sekali tuh. Itu tikungan Mas, di situ tuh cuacanya dingin kan. Cuacanya dingin, gue ngantuk. Pada saat itu gue nggak pakai petok, Iya. nggak ngobrol nih ceritanya. Ya udah, dengerin suara mesin, terus jalannya juga nggak kenceng Mas, paling 20-40. Nah udah akhirnya gue santai tuh 50. Tiba-tiba gue merem gitu Mas. Oh, micro slip. Cuma sekedar dulu tuh ngejual Vespa, pengen punya stiker. Nah ngelabelinnya tuh apa gitu. Jadilah si spesialis PX. Iya, cuma itu doang, nggak bikin sampai, punya toko gitu, nggak kepikiran Mas. Hai, selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Hari ini episode yang sangat spesial. Gue bersama tamu yang akhirnya bisa gue undang ke Scooter Story. Karena pasti akan ada banyak cerita-cerita menyenangkan bersama dia. Tepuk tangan untuk Angga Bejer. Selamat siang Mas Angga. Halo akhirnya. Mas, siang. Akhirnya ya. Akhirnya ketemu, kita ngobrol-ngobrol di sini. Sebenarnya kita pernah ngobrol-ngobrol sebelumnya. Iya. Tapi kali ini di platform yang lebih firm nih. Kameranya ada 3 Mas sekarang Mas. Iya benar. Waktu itu satu aja kameranya kan. Iya benar. Sekarang kameranya 3. Mas Angga apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ya. Mas Angga ini buat teman-teman yang skuteris rata-rata harusnya tahu lah ya siapa Mas Angga Bejer ini. Buat yang nggak tahu, Mas Angga nih owner dari bengkel spesialis PX, bengkel, tempat nongkrong, terus tempat buat jual Vespa, lengkap loh. Di Jalan Cafe 2 benar? Iya, Cafe 2. Jalan Cafe 2. Ini buat teman-teman Jagakarsa harusnya tahu lah bengkel spesialis PX. Mas, tahun ini bengkel spesialis PX umurnya berapa tahun Mas? Pas di tahun ini ya, 10 tahun nih Mas. 10 tahun, 1 dekade. 1 dekade. Gokil. Gimana sih Mas punya bengkel 10 tahun? Gimana bisa tetap bertahan 10 tahun di era gempuran kan 10 tahun ini banyak banget bengkel bermunculan. Iya. Tapi spesialis PX bisa tetap stay true gitu gimana sih Mas? Iya. Jadi kita kan buka bengkel ini berdasarkan hobi ya. Hobi. Jadinya ya kayak kesehariannya tuh kayak ngelakuin kerjaannya itu fun ya, hobi aja gitu. Jadi nggak kerasa kayak 10 tahun juga nih ya. Pas sampai hari ini yang ngejalaninnya ya yang kita jalanin kayak biasanya lah bengkel, kita ngoprek, kita touring juga gitu kan. Jadi ya nggak terasa lah kayak 10 tahun itu tuh. Udah 10 tahun punya bengkel. Nih tadi kita ngobrol Mas Angga bengkel udah 10 tahun. Kita tarik mundur dulu kali ya Mas. Iya. Gimana sih Mas Angga akhirnya bisa menyentuh dan mencintai dunia Vespa gitu buat pertama kalinya? Pertama kalinya ya? Kalau pertama kalinya emang dulu bokap emang punya motornya tuh Vespa. Dan pertama kali belajar motor tuh Vespa. Oh iya? Itu. Vespa apa tuh Mas? Waktu itu Vespa Super. Vespa Super waktu itu. Waktu itu Vespa Super dan memang adanya itu. Jadi ya udahlah itu tuh ibaratnya ngidupinnya juga ngumpet-ngumpet tuh dari bokap dulu. Oh iya. Pas gak ada bokap wah hidupin dorong sama adik tuh. Berarti ini di umur berapa di Mas? sekitaran 2004 waktu itu. 2003 2004. Itu masih nyolong-nyolong tuh main Vespa. Iya. Sampai akhirnya di bokap udah mulai ya udahlah terserah lah kalau main Vespa itu pas umur berapa tuh Mas? Enggak, akhirnya beli. Oh akhirnya beli. Iya, akhirnya beli sendiri kan. Tapi itu bisa pas udah ketahuan bisa ya udah dikasih tuh nggak ngumpet-ngumpet lagi. Tapi akhirnya beli.
Oh, beli sendiri. Beli sendiri akhirnya Vespa apa Mas? Bajaj dia super ya, tapi mesin apa namanya suratnya tuh Bajaj Super tuh namanya. Nah, itu karena pada saat itu kebenaran ada yang jual murah lah pada saat itu dan kemampuannya Sampai segitu. iya. Ya udah kita beli. Gak apa-apa, sesuai kemampuan dulu Iya, kan bener. yang penting. Tapi si bokapnya Mas Angga sendiri itu punya Vespa karena ikut main dan komunitas Vespa atau emang dia cuma punya Vespa aja gitu? Enggak, dia memang pemakai Vespa aja, nggak punya komunitas dan dia nggak tahu komunitas. Pada saat itu dia pernah punya tuh kayak motor Win ya, tapi itu dia nggak suka tuh motor-motor bebek kayak gitulah. Dia nggak suka, yang dia suka tuh bertahan itu ya Vespa gitu. Nggak tahu kenapa Vespa. Oh, berarti main Vespa pertama kali di tahun 2006 di mana orang-orang nggak, kan saat itu kayaknya bebek-bebekan Ya, itu bener. lagi lumayan marak ya. Oh, bukan marak lagi ya, itu kalau zamannya pada saat itu ya bebek kayak Nuvo, Shogun gitu-gitu kan Kalau lagi. Nuvo dia di 2007-an kan ya. Itu Shogun Smash. Iya, itu Jupiter kayak gitu-gitu. bener. Itu kan teman-teman lu lagi, ibaratnya teman-teman mungkin lagi pada main bebek. Iya. Kenapa lu memilih Vespa gitu Mas? Sebenarnya bukan milih. Tidak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan ya, Lebih emang ke ada tidak ada itu. pilihan. Itu pun sampai Vespanya sampai decknya sampai begini nih. Itu gue las-lasin Mas, tuh gue las-lasin. Allah. Gue pakai cat kuda terbang tuh decknya sampai gini, sampai meleot. Sampai gue lasin lagi naikin. Sampai Buat- karatan kan tuh, sampai gue kuasin lagi. Pakai cat kuda terbang. Ya udah, karena adanya itu. Tuh buat teman-teman yang sekarang bilang Mas Angga enak banget pakai Stark. Mas Angga memulainya dari bajai. Memulai segalanya dari bajai. Iya. Berarti di tahun 2007 pertama kali beli bajai super cuma ada STNK kalau nggak Iya, salah. bener. Iya kan? Bener banget. Gak ada BPKB-nya. Nggak ada. Beli berapa Mas waktu itu Mas? Itu 550.000. Itu belinya kan ya memang dulu kan kita memang udah tinggalnya dekat SPX itu kan dulu kan. Nah, itu tuh pom bensin samping bengkel. Iya. Nah, itu ada karyawan tuh orang Garut. Itu ya waktu itu seumuran lah. Dia kerja di pom. Dia udah nggak mau kerja lagi di situ. Terus dia mau pulang ke Garut tuh. Bayarin Mang gitu katanya. Dia dulu warnanya hijau. Hijau kan pada saat itu hijau ninja kan. Ninja tuh lagi naik daun lah tuh. Yeah. Wah, pokoknya nah itu diwarnain hijau. Udah dengan segitu ya udah belilah. 550.000. Iya. Sekarang masih bisa ada nggak ya beli Vespa 500.000 gitu? Itu Vespa pertama akhirnya lu simpan atau lu jual Mas? Enggak. Nah, pada saat itu kan ya udahlah nih ceritanya udah kayak kayak kerja lah gitu, kayak kerja terus nge-base camp sama teman-teman sekolah dulu. Terus udah gitu nggak bawa Vespa ditaruh di rumah. Nah, yang untuk yang yang super punya bokap itu dijual deh ceritanya. Ya udah karena memang punya bokap kan, karena kondisinya juga kan nggak terawat lagi. Kadang waktu itu juga kan nggak ada kepikiran buat kayak kita ngebangun gitu, nggak ada kepikiran. Masih zamannya kita masih mau kerja lah gitu, cari lebih penting cari duit dulu dah. Iya gitu. itu. Masih ada ininya gak sih Mas? Pernah lu upload di Instagram Nggak apa ada. Mas yang super? Itu belum ada. Itu jauh dari era sosmed ya? Jauh ya. Instagram aja kan kalau nggak salah itu 2011 ya, kalau nggak salah 2010 2011. Nah itu itu jauh udah sebelum 2010. Nggak ada makanya. Sampai akhirnya lu bisa kerja, punya penghasilan udah cukup. Next dari si Bajaj ini? Nah itu juga udah nggak ada tuh, udah dijual lah pokoknya. Nah tapi itu sempat dibawa ke tongkrongan dulu, bawa ke tongkrongan. Ya udah main Vespa itu terus udah gitu udah aja, udah nggak tahu kemana, kayaknya dirongsokin deh karena waktu udah nggak terawat di rumah nyokap kan waktu itu. Terus udah nggak pulang waktu itu, udah di base camp lah gitu, udah nongkrong gitu. Itu masih ini gak sih? Berarti sempat ada masanya lu ya udah nggak ada Vespa gitu sempat Iya, ada masanya dong. ada. Itu kan punyaan doang. Nah, pas 2010 kalau nggak salah tuh Vespa apa ya? Vespa Matic tuh kan keluar lagi ya 2010. 2010. Iya, 2010 bener ya? Iya kalau nggak salah sekitaran segitu. Dimulai dari situ tuh.
wih Vespa kan naik lagi Naik ya, lagi. naik lagi. Itu, wih kayaknya asik nih. Heeh. Punya Vespa lagi, tapi nggak beli langsung pada Iya. saat itu enggak. Ah. Beli itu 2012 beli lagi. Si Stark ini apa Bukan, belum? bukan. Oh, belum. Belum. Jauh itu. Vespa apa Mas? Itu Vespa PX. Beli itu 3,6 juta. Udah 3 jutaan lah ya, dari Iya, 500.000 nih. Iya, iya. Iya. Nah, itu baru tuh kekumpulin 2,9 juta. Heeh. Itu terus beli stang, beli modif lah. Jadi 3,6 juta lah. Beli stang new PX bulat gitu lah. Second. Wah, cakep banget itu kalau udah diganti stang bulat pada masanya mah. Iya. Iya kan? Nah, awalnya dari situ tuh. Awalnya dari situ Vespaan lagi. Nah, gue punya temen nih. Dia naik motor apa ya, Mio atau Nuvo lah gitu. Nah, gue pengen tuh kayak gitu. Gue pengen lah. Jadinya gue jual, tapi jualnya untung waktu itu. Total modal itu 4,2 juta kan ngerapihin. Gue jual 6,3 pada saat itu. Laku. Nah, itu mainnya dulu tuh namanya Toko Bagus. Sebelum OLX. Iya, Toko Bagus. Masih Toko Bagus. Nah, itu jual situ. Akhirnya nyari lah. Cari motor Nuvo. Iya, Nuvo. Cari. Ternyata waduh, PR-nya banyak banget, nggak seenak itu. Nah, udah tuh. Akhirnya jual lagi. Nah, nyari Untung Vespa lagi. apa? Enggak, itu rugi. Nuvo malah. Oh, lu rugi. Iya, karena nggak bisa modifnya nggak bisa. Terus ya mungkin bukan fashionnya ke arah situ ya. Iya. Jadi udah dari situ kita jual, akhirnya kita beli Vespa lagi. Vespa lagi, dijual lagi, untung lagi. Ah itu. Nah, jadinya udah tuh Vespa. Berarti emang feng shui-nya ada di Vespa kayaknya Mas. Kalau mau cari untung, karena Vespa pertama dijual udah langsung untung. Iya, bener. Berarti memang sampai kapan lu sadar, lah ini gue beli Vespa rapiin dikit jual untung. Iya. Begini lagi untung. Wah ini kayaknya peluang bisnis nih. Baru sadar ke situ. Itu sampai itu kan, jadi Vespa itu punyanya satu pakai jadi kan dulu ya Vespa yang ya pakai jual lah, pakai jual, cari lagi ya buat kegiatan-kegiatan kan. Sambil buat kerja tuh itu dipakai sampai akhirnya kenapa nih orang suka gitu ya, padahal dibilang nih kita ngerapihin, nggak jual, nggak langsung gitu. Iya. Kita beli modalin dibikin looknya biar enak lah. Nah pada saat itu nggak ada. Oh, yang jualan itu tuh nggak ada yang melakukan hal itu. Iya, nggak ada. Gitu. Jadi kita datang nih, kita ya biasalah story gitu kan. Itu 2013-an lah. Ya gitu-gitu, terus orang pada suka. Iya, udah cuan tuh di situ tuh. Itu. Sampai akhirnya lu mulai mulai jualan part gitu-gitu. Nah, jualan part kan berlanjut nih. Jadi ceritanya kan kita ngelakuin itulah tuh Vespa kita rapihin kan, rapihin tuh kayak ban nih. Kalau dulu tuh pasti gue ngerapiinnya ban, jok, dah itu tuh. Jadi kayak sen kayak gitu, hand grip tuh kita rapihin kan, kita rapihin. Nah itu orang lihat, Mas nih belinya di mana? Nggak bisa kalau mau beli, cuma nanti ya kalau pas lagi belanja sekali. Oh yaudah nitip gitu. Pada saat itu orang banyak nitip. Itu banyak nitip, ya udah banyak tuh orang, pokoknya itu di 2013 2014 ya. Itu orang pada nitip barang. Ya udah dia transfer dulu. Dia belum punya toko. Belum punya. Jadi cuma orang nitip, ya udah kirimin. Nah, dari situ tuh kayaknya nyetok oke iya nih gitu. Tapi kan memang juga dulu kan ya terbatas lah, modalnya terbatas gitu ya, karena kan kita muternya yang dari Vespa itu aja. Dari situ akhirnya ya udah nah kepikiran tuh kalau untuk e-spec ya, nah nggak ada kepikiran sampai kayak sekarang, nggak ada cuma kayak iseng gitu kan. Lo menjalani langkah-langkah kecil aja ya, berarti dari dulu. Kalau kenapa lo bisa
kenapa nyambungnya malah ke Vespa PX sampai sekarang nama bengkelnya Spesialis PX. Ada apa dengan PX buat lu, Mas? Nah, ya itu menarik juga tuh. Nah, itu ceritanya pada saat gue pakai Super waktu itu di 2006. Nah, itu ada tuh deket-deket ya di depan bengkel tuh ada abang-abangan kita lah dulu, senior lah. Dia sore-sore Vespanya PX gitu. Stangnya tekuk gitu. Ih, ganteng banget gitu ya, cuma gitu aja. Cuma 2000-an awal tuh kayaknya stang-stang tekuk. iya, joknya masih yang kayak pacul gitu kan, lewat knalpot racing kanan. Wah, kayaknya ntar kalau ada rezeki pengennya beli PX nih gitu. Dari situ karena kan udah pakai Super gitu kan ya. Kalau Super kan ya udah klasik gitu ya kan. Gitu. Wah, keren juga nih abang-abangan. Ya udah kenal itu apa nongkrong. Cuma kan keren nih kayak pakai PX. Ya udah akhirnya pas belakangan itu emang banyak yang kita jual tuh PX. Eksklusif lah ya. Sudah eksklusif PX. Kayak gitu-gitu banyak kita jual kayak gitu. Sampai sekarang motor-motor kepemilikan lu pribadi aja rata-rata PX ya? Iya. Si Stark PX Stark, series. iya. Terus yang waktu item apa namanya? Itu Starla Excel. Starla Iya. PX series juga Iya, PX Excel series, gitu. bener. Emang kayaknya gue agak aneh sih kalau misalnya lu tiba-tiba naik VBB sih memang agak Mas Angga agak lucu ya pakai VBB. Biasa ngelihat ring 12 gitu-gitu kan. Iya. Oh. Kalau skuter si Stark ini kenapa akhirnya lu membeli Stark dan tahun berapa Mas beli Stark ini? Stark itu beli 2017. 17. Ya, 2017. Benar, 2017 itu gue beli Stark. Awalnya tapi gue udah punya Vespa, itu yang Spartan, yang hijau. Iya. Oh, Nah, yang hijau. hijau kan, Iya, Spartan iya, hijau iya, kan, iya, si iya, Hulk iya. tuh dulu. Cuma nggak kayak Stark lah. Nah, karena kan itu Spartan itu di 2019 gue jual kan. Iya. Jadi ini Stark, fokusnya sama Stark nih. Ini si Hulk ini buat yang nggak tahu ini yang jadi display picture lu di Oh, Instagram bukan. ya? Lain. Beda lagi? Lain itu Spartan. Kalau yang itu Tosca. Itu Oh. itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Malahan duluan itu. Itu duluan itu daripada si Stark. Oh, itu Si yang Tosca. pertama. Enggak, kalau yang pertama kan yang merah tuh. Yang merah tadi yang kita jual 6,4 Ya. itu. Oh, nggak maksud gue si motor yang sentimental pertama lu tuh gue pikir langsung start gitu. Oh, Ternyata malah enggak. banyak ya? Ada, ya itu kan maksudnya bukan yang buat kayak icon gitu ya. Nah, sebenarnya si Tosca, Tosca kan. Kenapa gue pasang di profil picture si SPX? Karena ya itunya dari dia. Oh. Dari si Tosca itu ya. Itu sebelum Stark. Itu kan 2014 2015 tuh. 2016 lah sampai 2016 itu si Tosca. Oh. Jadi itu si Tosca itu kita jual buat ngebangun SPX. Iya, buat modal lah. Iya. Si Tosca lu jual ke orang terdekat atau Itu kalau nggak salah lakunya ke Jogja deh kalau ke nggak salah. Jogja? Ya. Masih ada motornya, Mas? Gua nggak tahu lagi dah. Apa itu. udah hilang jejak juga? Udah hilang jejak. Si Stark ini lu bangun di tahun 17. Ya. Memang dari dulu temanya karat-karatan gitu kah? Nggak ada kepikiran sih. Jadi gini nih. Nah, awalnya itu ngeliat di Facebook ya kalau nggak salah tuh. Ngeliat di Facebook itu ada Vespa, ya itulah PS, kalengan, cuma ada STNK doang waktu itu. Ya udah akhirnya kita beli. Ya udah niatnya tuh cuma ya udah buat ya gitu-gitu aja. Ya, buat mainan lah. Buat mainan gitu. Nah, jalan-jalan buat mainan ya, kondisinya ya kita rapihin lah gitu. Cuma pas kita jalan sama anak-anak nih, anak-anak wang gue ditinggalin gitu ya. Wang kencang-kencang banget. Nah, emang itu nggak bisa kencang tuh motor karena pada saat itu konsepnya apa adanya. Nggak mau gimana-gimana, apa adanya aja udah. Nah, sampai akhirnya aduh, nggak enak banget ya punya kita di jalan sendirian yang lain pada ngebut nih, gue sendirian. Sebenarnya nggak ngebut ya, cuma Vespa dia standar aja, cuma memang Vespa ini kan ya bisa dibilang beli harga segitu kan. Ya udahlah terima. Gak berharap banyak ya. ya. Wah, akhirnya dari situ ada niatan kayak
Upgrade kali ya. Berarti ada momen ada Stark, ada Tosca nih. Enggak, kalau Oh. Tosca udah nggak ada. Berarti- Tosca kan di 2016 tuh. Ha-ha. Iya terakhir 2016 Mm-mm. dijual. Nah, Stark itu 2017. Oh, sama si Tosca ini lu udah jalan-jalan kayak touring gitu-gitu belum sih, Mas? Udah, cuma belum ada, kita belum apa namanya? Belum ada main-main lah. Belum kenal sama teman-teman semua. Oh, belum sama Masih teman-teman sendiri. Mapskut Iya, gitu-gitu. Masih belum. sendiri aja. Masih sendiri aja. Oh. Masih sendiri, belum kenal-kenal. Selain gue ternyata banyak nggak taunya nih. Selain Tosca sama Stark, ada Vespa-Vespa lain-lain nggak sih, Mas? Udah itu doang sih. Oh, itu doang? Ya Tosca, Stark sama Spartan itu, si Hulk. Si Hulk. Iya. Oh, dulu Tosca, gue belum pernah ketemu lu pakai Tosca nih. Iya. Tosca bayangannya kayak gimana, Mas? Tosca- Spartan. Enggak, kalau Tosca PX aja. PX. Iya. Berarti warnanya hijau Tosca, Iya. pakai batok bulat kan? Bulat, iya. Nah, Tuh, terus velgnya blower. velg blower. Velg blower. Velg blower itu ciri khas tahun Iya. segitu tuh Iya, velg blower bener. tuh. Andalan banget tuh. Andalan Karena banget. velg tubeless tuh belum begitu banyak kayak sekarang. Dari segi mesin? Nah, pada saat itu awal-awal dapat itu Tosca itu mesinnya itu intake. Oh, udah intake berdiri. Itu iya udah. Nah, itu gue bilang enak banget itu motor pada saat itu ya. Bilang itu enak banget. Nah, cuma pada saat itu gue standarin. Nah, ternyata bisa tuh plug and play. Ya udah, akhirnya nggak perlu buka-buka mesin gitu kan. Loh, dari berdiri ke standarin nggak mesti ngecor-ngecor lagi? Enggak, karena dia memang intake-nya intake susun. Waktu itu intake-nya Malossi. Nah, Intake-nya Malossi, yaitu gue jual di Facebook tuh. intake Malossi gue pernah lagi pakai intake Malossi Oh tuh. iya yang merah. Iya, yang super merah Merah dulu. kan? Nah, iya benar itu. Oh. Nah itu kan plug and play karena dan isepannya juga pada saat itu nggak diubah standar. Nah jadinya enak kan, coba cek dulu. Dulu kan bengkelnya babe-babe kan. Le coba itu dulu cek. Oh bisa nih. Jadi nggak perlu turun mesin gitu kan, rubah bubut lagi. Ya udah akhirnya kayak gitu. Oh, kalau si Tosca ini akhirnya lu jual untuk bangun si usaha Iya spesialis buat PX stok-stok ini. barang itu. Kalau si Hulk, Mas, gue malah nggak tahu nih ceritanya si Hulk. Hulk itu kan Spartan kan. Heeh. Nah Hulk itu Spartan dulu tuh beli kalau nggak salah 35 juta. Nah udah itu Spartan. Nah Spartan itu ya udahlah standar. Nah cuma isepannya tuh pada waktu itu pas kalau nggak salah ini yang mau touring kita ke Jogja apa? Paradise. Bukan, Ini Jogja ISF. tuh ISF. Yang sama Mas Tom. Oh, yang Sama Mas masih Danang dekat ya kalau nggak Cibon. salah. Iya, itu. Nah, rencana Heeh. kita mau pakai Hulk, ternyata isepannya kena. Karena baut apa namanya? Baut karbunya masuk ke dalam. Nah, akhirnya kita pakai Stark tuh. Iya, waktu itu lu Tapi udah Stark pakai nih Stark ya. dalam kondisi udah full upgrade nih. Oh, berarti sempat ada momen nih Hulk sama Stark. Stark barengan. Iya, ada. Oh, Stark udah mulai upgrade-upgradean. Udah racing itu. Stark udah upgrade ini, udah spek egonya Mas Angga. Belum, tapi belum. belum full ya. Artinya dia masih Stark itu pada saat itu masih non block racing. Masih blok standar Iya, tapi portingan lah kayak gitu. Jadi tetap standar tapi karbunya Jepangan udah kayak gitu, udah itu akhirnya pakai ke Jogja tuh pakai itu. Selamat Mas, nggak ada trouble. Alhamdulillah aman. Cuma pada saat itu nemu bensinnya boros banget. Emang. Ya namanya kan apa ya? Ya mungkin buat pengalaman juga gitu kan. Si Hulk ini akhirnya lu apa-apain gitu gak sih Mas? Ada yang lu upgrade gak sih akhirnya? Nah akhirnya itu Hulk. Nah kalau mau tahu tuh Hulk itu touring Paradise namanya Pelampung. Kalau 2016 Pelan-pelan ke Lampung. Itu. Iya, Pelampung. Itu ke ini bukan? Ke Lampung. Lampung, Iya. tapi yang Deket iya, Pahawang. Iya, Pahawang. Itu. Iya. Berarti itu salah satu hal memorable lah ya sama si Hulk itu. Iya, itu juga. Pernah touring selain ke Lampung sama si Hulk? Pernah. Selain ke mana Mas? Banyak lah ya ke Lembang. Waktu itu acara
Road to Paradise yang kita ke Lembang ini Bukan. bukan sih? Bukan, itu yang acara camping apa? Yang kemarin tuh yang Ini. Gue lupa Yang lagi Vespaan namanya. Lupa gue. skuter Vagan apa? Skuter Vaganza. Bukan. Ini apa Yang sih? kemarin pada di Banten tuh Lupa gue namanya. syutingnya. Iya. Apa namanya campingnya? Kok gue lupa Skuter Vacation. Iya, Skuter Fastcation. Fastcation. Fastcation Astaga. itu ke Iya. Fastcation itu ke mana? Ke Lembang. Lembang. Itu pakai Waktu itu gua. pernah Anyer ya kalau nggak salah Fastcation kan? Anyer ya, Anyer. Anyer itu gue pakai stack. Oh Anyer udah pakai Iya. stack. Itu pakai stack. Berarti ada lumayan lah ya banyak hal memorable Iya. sama si Hulk ini. Ada kok kalau kita lihat di IG itu ada touring sama si Hulk. Nah, jadi kalau si Hulk itu akhirnya di 2019 gue upgrade Mas. Yang baru-barunya Ring 12. Gue dapet ya jadi Ring 12 nih. Jadi gue pengen tuh Ring 12. Nah, akhirnya gue restorasi si Hulk, nggak dapat support dari Om Game Satya tuh dapat nih Om gue support tromol hub depan belakang buat Ring 12. Om tinggal velgnya aja sama bannya. Oke, udah gue seneng tuh. Berarti era itu velg Ring 12 masih Virosi doang ya? Iya. Iya kan? Nah, itu bisa dibilang pertama kali yang di ya Indo. mungkin yang maksudnya yang kalau di Instagram yang gue lihat ya gue yang pasang tuh Mas. Iya sih, Awal-awal. awal Ring 12 memang kayaknya elu deh. Iya. Iya kan? Karena gue dapat partnya itu dari Om Game nih pasang nih. Ya udah di situ gue pasang. Nah, akhirnya gue restorasi. Baru restorasi ikut kontes di BXChange. Itu Bentar. Hulk ini berarti yang jadi warna hitam bukan? itu. Wah, iya. itu dia. Astaga, gue yang pikir jadi New PX kan. yang jadi New PX Iya. warna hitam. Ya, itu. Oh, itu sih Hulk. Itu Hulk. Oh, gue pernah ketemu kita waktu itu Iya, itu acara. udah pernah riding Mas Udah kita. riding kita. Iya. Oh alah, itu toh Itu si Hulk. yang joknya DS Kruger tuh. Iya, itu. sempat pakai F2 Falcon. Ya, Yes. itu bener. Iya kan? Ya, Iya. kalau itu gue inget. Itu. Oh. Kita San Mori kan tuh pagi-pagi tuh. Iya. Nah, terus kita kontes sama Om Dawo tuh waktu itu. Kontes Om Dawo juara yang New Pack-nya juara 1. Wah, gue seneng banget dapet juara 2 tuh. Iya, Basic. iya. Nah, itu. Hulk. Tapi akhirnya lu lepas ya waktu itu sih. Iya, Hulk? akhirnya dijual. Iya, dijual mahal guys pada masa Pada itu. itu kalau nggak salah berapa ya tuh waktu itu jual sama ke temen. Itu jual kalau nggak salah 85 waktu itu 2019. Wah, 85 juta Iya. 2019 mah udah Iya. mahal banget Iya. ya. Tapi kan ya sesuai lah sama unitnya sama spesifikasinya lah Iya ya. sih, kalau lu melihat si Hulk pada masanya lu Iya. akan udah sini motor udah mentok sih. Iya, padahal pada saat itu ring 12 kan baru Iya. belum banyak ya Virosi kan. Saat itu Stark aja masih ring 10 ya? 10. Iya kan? Stock itu 10 memang. Masih Grimekaan depan. Iya bener, Iya. Grimeka. Akhirnya lu jual ke Om Denny. Om ada. Denny. Nah, Denny. Berarti masih kelacak lah ya. Sekarang masih ada Hulk, Iya tapi kan? udah Hulk itu masih ada, cuma udah jadi warna hijau lagi. Oh. Jadi si Om Denny tuh waktu itu ngabain, Om nih gue balikin lagi warnanya hijau. Oh iya oke. ada. Ada niatan mau di buyback gak sih mas? Aduh nggak tahu dah. Gue tuh punya satu wishlist Vespa yang pengen gue beli tuh gara-gara waktu itu lu pernah ngajak gue sama Mas Danang gue lagi di toko terus udahlah toko tutup aja kita ke puncak yuk jalan-jalan. Terus gue sama Mas Danang lu pinjemin satu Spartan bekas punyanya Afri. Oh iya yang silver kaki-kaki ya? silver, Iya, kaki-kaki ingat, depannya pakai ET4. Iya yang kanan kiri ya. Iya, fork kiri. Itu sampai detik ini gue masih punya bayangan gue harus beli nih motor kayaknya. Ganteng banget. Iya. Cuma terakhir keberadaannya kalau nggak salah Vespa ada di Banten apa di Serang gitu. Iya kan? benar. Iya itu gue sampai sekarang aduh nih gue kalau punya uang sih gue pengen beli tuh motor. Iya. Cakep banget. Iya Spartan tuh scene racing. waktu itu. Berarti kita tadi selesai udah ngomongin si Hulk udah dijual ke Om Denny. Stark nih, salah satu ikonnya spesialis PX. Iya. Kenapa namanya Stark sih mas? Apa karena dia
kaleng-kalengan kan start Iya. dimulai dari si siapa namanya Tony Stark mulai Iron Man dari kaleng gitu. Iya. Emang dari situ? Iya, emang dari situ. Emang dia kan kayak ya udah kaleng lah emang. Emang kondisinya ya udah begitu apa adanya lah kayak gitu kaleng. Emang nggak ada niatan kayak mau dicat gitu nggak ada. Oh, tapi kalau Stark tiba-tiba di chat agak janggal sih. Kan bukan Stark lagi namanya. Bener, namanya bukan Stark lagi. Iya. Starla tuh baru Iya. di chat Nah kan. itu kan versi gantengnya Starla. Si Stark ini lu beli 2000 berapa mas? Sorry. 2017. 17. Iya. Si STNK doang tadi Iya. itu. Oh. Terus akhirnya dari 2017 sampai 2025 ini lu pakai Stark udah ngerasa cukup belum sih mas? Apa masih pengen? Kalau untuk di sekarang ya udah cukup ya. Kan udah pernah nyobain semua mesin kayaknya Iya, itu. udah namanya malahan ya udah nggak ada yang lagi yang mau di-upgrade udah gitu, udah kayak ya udahlah, udah mau diapain lagi bingung juga gitu. Karena Iya sih. nggak ada habisnya juga. Kalau mau apa namanya? Kalau mau kita bangun-bangun terus karena kan sebenarnya bangun stack itu kan memang tujuannya memang buat kita review kan, Iya. review. Jadi kita buka bengkel, kita punya bengkel sebelum customer kita pasang, kita yang udah pasang dulu, kita udah trial errornya kita udah pelajari lah. Biar lu bisa dibilang itu, lebih jauh menjelaskan ke ya, customer. rasanya ini seperti apa, pakai blok ini seperti apa, pakai knalpot ini gimana performanya, pakai karbu ini atau pakai pengapian ini. Nah, jadi tuh udah di review lah. Gitu. Oh, berarti si Stark ini gue bisa katakan sebagai kelinci percobaan spesialis patch ya? Iya, betul. Jadi kira-kira gimana ya nih orang nanti gue pakai Vespa ini dengan performa begini nyaman gak nih buat touring jalan jauh. Nah, kayak gitu itu kita riset dulu tuh, kita tes touring, oh ternyata aman, bagus semua gitu, nggak ada kendala. Nah, misalkan pun ada kendala, oh yaudah nih besok jangan begini nih, besok kita ubah nih seperti ini. Supaya tujuannya itu supaya nanti kalau ada customer yang mau upgrade seperti itu, nah kita udah tahu nih, nih harus gini-gini nih, karena kemarin kita ngalamin begini, partnya pakai ini aja supaya udah ada penanggulangannya lah ya. itu sambil buat belajar juga. Pernah nggak ada lagi misalnya ada produk baru gitu datang terus lu pasang di Stark, ternyata aduh kurang lagi nih produknya, pernah gitu gak sih? Ada. Jadi sebenarnya kan biasanya produk itu bisa dilihat dari fisik ya, pertama dari fisik. Tapi juga kadang dari fisik bagus, ininya nggak kualitasnya juga nggak bagus. Ada juga yang kayak gitu. Tapi seenggaknya kita coba juga, coba dulu, dan ada juga yang kayak gitu, ada. Oh. Si Stark sendiri kan pernah Stark, gue kalau ngomongin mesin yang ditempel di Stark kayaknya dari mesin 150, 177, 200, 244 kayaknya udah semua ya. Iya. Yang terakhir BFA sempat ditempel di Stark kan? Sempet. Itu menurut lu gimana mas, BFA dipakai di Indonesia? Dipakai di Indonesia kalau menurut gua agak gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan dipakainya misalkan sendiri ya. Dipakainya sendiri itu masih oke, enak. Karena kalau dipakai berdua tuh jambakannya berasa banget. 306 cc. 306 cc. Si Stark ini sorry tadi lu mau cerita mas? Gue pernah tuh boncengan kemarin pas ngetes kan, tes ke Bromo, boncengan kan, gue boncengan bawa dryback itu di jalan apa ya, pokoknya tuh Wates apa pokoknya jalannya di ke arah Jawa Timur tuh, tuh jalannya beton, anjang, kosong, lurus, jalannya bagus. Itu boncengan gue gaspol 135 kpj boncengan. Boncengan 135. Cepet banget. Iya, tapi yang diboncengin juga ngerasa enak gitu. Ngebutnya nggak yang gimana enak. Cuma yang ngeri gitu ya. Kita kan mesin oke, aman. Tapi kita nggak tahu ya apa yang kaki-kaki apa kayak gimana gitu kan. Walaupun udah proper. Udah ngerem udah. Iya sih, kadang-kadang 135 berdua tuh udah kenceng banget loh, apalagi sendiri mas. Buset. Si Stark tuh lu bangun dari nol di bengkel sendiri mas? Iya, Stark di SPX.
Oh. Kecuali body. Oh body ya Ya. lempar ke ahlinya lah ya. Iya, kalau body gue pengerjaan kemarin tuh di Bandung di Jumron. Nah untuk mesin-mesin spesifikasi kayak gitu itu harus di-upgrade. Iya sih. Kalau enggak mah takutnya mesinnya kuat, bodinya belum tentu kan repot Nah itu juga tuh. jadi biar juga nggak melayang, nggak terbang kayak gitu tuh. Kenapa kita reinforce bodinya tuh ya fungsinya buat itu. Oh, tapi secara body berarti kalau misalnya kayak gue pengen bangun 306, bodinya tuh mesti diapain sih mas? Bodinya tuh harus ditebelin ya, di reinforce lah namanya, dikuatin. Jadi decknya itu kan kalau deck Vespa itu dia sekitar 1,2 mili kan, ketebalan platnya. Nah itu kita upgrade jadi 2,5 atau 3 mili itu bisa. Kalau Hampir yang 2 kali lipat lah ya. iya. Nah itu aja masih kalau untuk BEVA masih goyang mas. Oh iya. Harusnya dibikin dari full ya, dari atas, dari frame atas sampai bawah sampai belakang itu harus custom. Harus tuh. Iya sih. Jadi biar lebih berat. Kalau masih pakai body standar menurut lu gimana? Wah, enggak. Sangat bisa. nggak direkomendasikan Iya, lah ya? Enggak rekomendasikan. Oh. Kalau Stark mesin dan berarti harus ditunjang dengan kaki-kaki yang oke Semua, juga lah ya. Iya. Jadi kita tuh kalau mau ngebangun mesin itu bukan cuma mesin aja, tapi ya kaki-kaki semua harus didukung, pengereman, cakram semua. Ini baru ngebangun motor secara proper. Kadang-kadang banyak teman-teman yang masih yang penting ngebut gitu tapi nggak bisa ngerem. Waduh, iya bahaya itu, bahaya. Agak bahaya juga tuh. Bahaya. Stark tuh spesifikasinya sekarang masih di 306 mas? Enggak, sekarang di 244. Oh balik lagi ke 244. Enggak, tadinya itu stok kan 211. 211 MHR. Nah, itu kan udah make MHR tuh selama 4 tahun lah. Nah, kemarin kan terus pakai upgrade ke 244. 244. Nah, kalau yang BEVA itu dapat sama unit lah ceritanya. Dapat sama unit kayak gitu. Nah, sekarang tuh kondisi BEVA lagi turun. Nah, ini sebentar lagi mau dirakit. Lagi turun karena kemarin pas acara apa tuh? Acara sama Mapskut yang di Lilitan ya? IST Jakarta itu? Apa? Iya, yes. Pulang itu gaspol, jadi kayak misgear masuk dari mau kedua mau ke 3 tapi langsung ke 4. Oh. Patah tuh. Ah patah? Iya rasionya. Ketahuan tuh harganya, kelihatan itu tuh langsung. makanya tuh kemarin sekitar itu bulan apa ya, bulan November deh kalau nggak salah ya, pas mau touring ke ini ke Sulawesi yang Paradise Paradise. Nah itu kan akhirnya ya udah iniin si upgrade 221 jadi 244 karena kalau kita mau benerin yang BFA itu kan partnya harus import ya iya, mas kalau kayak pre-order gitu. dulu. Oh. Nah sedangkan waktu mepet nggak bisa gitu. Gue penasaran ya mas. Seandainya nih gue punya Spartan nih mas. Iya. Tapi ego gue tuh masih tinggi banget. Gue pengen bangun BFA. Iya. Berapa budget yang mesti gue keluarin? BFA. Nah ini untuk mesinnya aja. Iya. Atau mesin dan segala macam penunjang keselamatan. Ya. Ya taruhlah ya kalau untuk bulet mesinnya nih mesinnya BFA semua mereka sampai karbu sampai hidup lah semua. Itu 185-an lah sekarang. 185 juta. Ya itu buat mesin tok ya. Iya, buat mesin tok. Iya. Itu belum dengan penunjang keselamatannya. Ya, misalkan body kita bikin dulu nih body kan walaupun udah Spartan tapi tetap lah harus kita reinforce dulu. Misalkan reinforce body 15 juta tuh. Buat body doang. Ya. Buat body. Nah, itu kita bikin lah bisa dibilang platnya dari atas sampai belakang tuh bikin lagi. Iya, bikin. 15 nah, juta. Belum kaki-kaki. Itu belum ngecat. Belum ya kan? ngecat, bener. Itu belum ngecat. Belum kaki-kaki. 250 juta ada lah ya. Iya 300 lah tambah dikit. Siapinnya 300 juta. Gimana dia? 300 juta. Itu 300 juta di luar motor ya guys. Masih ada Spartannya itu. Wah. Itu. Gokil. Berarti
Ini buat prompter tidak perlu ditanya lagi ya. Stark habis berapa? Stark habis-habisan. Bisa. Tuh, istrinya ketawa aja tuh di situ. Stark pokoknya habis-habisan. Itu budget rumah tangga tuh banyak tuh potong buat Stark tuh. Nah ini kan sebenarnya kita nggak ke arah situ ya, karena sebenarnya gue juga mikir gitu kan, sampai gue juga aduh gila sampai kapan gitu kan. Ya. Vespa nggak ada habisnya. Nih BFA ngeluarin lagi 363 nih. Makanya Aduh, kalau gimana ya? kalau ditanya udah apa mau diapain lagi? Udah nggak ada habisnya. Iya Stop. sih, kalau ngikutin 363 di Vespa Iya, sih apa? 402. 402. Yang Om Doni tuh udah pakai tuh kan, Aduh, yang 402. Alien tuh. Ini 402 cc ya guys, bukan Iya. meter. Bukan track. Aduh. Makanya Gokil. nggak ada habisnya. Kalau si Stark sendiri nih bagian yang paling lama buat dibangun bagian apa Mas? Bagian lama yang paling bangun ya body ya. Body. Iya. Itu ada R&D gitu gak sih Mas? Misalnya udah jadi nih setengah. Aduh masih kurang lagi, bikin lagi gitu-gitu. Ada gak sih? Kalau untuk body waktu itu proses reinforce-nya cepat sih ya. Pada saat itu kan belum ada antrian tuh. Waktu itu sekitar sebulan. Nah yang lama itu kayak mernisnya lagi. Pada saat itu dipernis lagi kan, dipernis. Waktu itu udah pernis, cuma coklat gitu kan, dikerok lagi, dibersihin lagi. Coklat karena apa Mas? Karena mungkin kayak apa namanya, bersihinnya kurang ekstra. Jadi begitu treatmentnya tuh, begitu dikalengin, dibersihin langsung tuh. Nggak boleh ditunggu sejam atau 2 jam. Kalau karena kan nanti muncul iya, muncul kayak kena angin lagi atau gimana lah, jadi muncul lagi tuh. Nah itu. Karena memang nggak dicat lah ya. Jadi pernis aja kan, pernisnya berapa layer lah itu, kayak gitu. Oh, si Stark nih selain lu pakai cukup lu pakai harian lah ya si Stark. Cukup. Lu pakai harian, lu pakai touring. Pernah ikut kayak kontes-kontes gitu gak sih Mas? Kalau kontes nggak pernah, paling display ya, buat ada acara kayak display. Kalau kontes sih, kalau gue bilang kalau di kontes apa yang dikontesin gitu, Iya sih. rapihannya juga nggak ada gitu kan. Memang ya karakternya dia ya belarakan aja kayak gitu. Iya sih, stiker-stikeran kayak Vespa Iya, nggak ada bener. harganya. Iya, Vespa Stark tuh kalau dilihat nih Vespa berantakan bener tapi kok partnya mahal semua ya. Iya. Si Stark udah mentok sih kayaknya kalau lu ngikutin modif juga udah nggak ada habisnya gitu. Iya. Udah game over. Stark. Udah akan dibawa touring kemana lagi Mas si Stark nih? Nah, kalau buat touring sih banyak ya. Kalau buat touring tuh banyak yang belum gua tuju ya, belum gua sempet datengin tuh kayak. Kayaknya lu udah kalau gue sih ngelihatnya, ya Mas Angga kan lumayan rajin nih touring. Ternyata masih ada beberapa kota banyak yang belum Mas, lu tuju belum Mas. lah. Oh iya. Paling masih 55%-nya. Oh iya, gue pikir udah, maksudnya Sulawesi lu udah. Iya, tapi kan Sulawesi itu kan luas. Iya itu sih. baru sebagian doang gitu, belum yang set kemana-mana yang kita ubek-ubek dalam-dalamnya gitu. Udah kan. pernah dibawa kemana aja sih Mas si Stark? Maksudnya kota? Iya, Sumatera ya. Kalau Sumatera udah. Sumatera udah. Kalau Sumatera bisa dibilang 70% lah udah. Jakarta, Aceh udah pernah berarti. Iya, udah Sumatera. Terus mana lagi? Jawa ya udahlah ya. Jawa udah. ya. Terus Sulawesi. Sulawesi yang Makassar, Toraja gitu-gitu. Iya, Toraja udah, Makassar sampai yang Manado udah belum Mas? Manado belum. Oh Manado belum. Bali, NTB, NTT udah? Nah yang udahnya tuh dari Larantuka, Maumere sampai Labuan Bajo. Itu udah? Udah. Sebenarnya waktu itu touring itu mau lanjut sampai ke Bali kan. Cuma sakit kondisinya. Oh yang waktu itu Iya, lu pas habis sakit. nikah tuh berapa minggu langsung touring kan. Itu momen langka loh guys, Mas Angga bisa sakit tuh. Ya itu pertama touring ya, pertama touring maksudnya pertama kali touring sakit itu yaitu di NTT ya. Itu agak momen langka loh guys. Iya. Biasanya Mas Angga ini kan fisiknya kayak robot ya. Tiba-tiba bisa sakit juga. Sakit itu. Mas Angga bisa sakit.
sakit, drop, panas itu karena mungkin ini ya cuaca di sana tuh panas dingin. Iya Jadi sih. kita kayak misalkan kita ke puncak nih, ke Bandung lah, itu kan panas dingin. Nah itu tapi lebih ekstrim tuh. Oh iya Nah sih. mungkin di situ juga Fisik lagi nggak bagus-bagus banget iya juga vitamin kali ya. juga gua kurang mungkin. Nah udah tuh jadinya drop aja. Oh. Si Stark ini kan memang lumayan lu bangun untuk touring / speed touring. Iya. Pernah nggak ada momen lagi anak-anak touring tiba-tiba yang ngambek Starknya, aduh kok nih lagi ngambek nih, Ada. pernah nggak sih? Ada itu contohnya kemarin yang pas kita ke Sulawesi. Mm-mm. Terus kemarin yang ke Palembang. Heeh. Yang ke Palembang yang mau ke KBSS sebenarnya ya, yang ke Sumatera. Nah itu pas ke Sumatera itu pakai 306. Heeh. Nah pas yang kemarin yang ke Sulawesi itu pakai 244. Nah jadi kita bahas dulu nih yang 306-nya nih. Iya, 306. Nah jadi 36 sistem apa namanya bloknya Stark itu Mm-mm. beda, bau tanamnya bukan bau tanam yang Kayak Vespa pada kayak- umumnya. Iya. Mm-mm. Jadi bau tanamnya dia kecil karena apa namanya bloknya dindingnya kecil lah gini, nggak panjang. Nah itu tuh berhenti tuh sekitar ada kali ya 2 jam ngebenerin karbu Mm-mm. karena Vespa itu ngegerung, lamsamnya. Langsam tinggi. Iya tinggi. tiba-tiba. Nah kayak gitu tuh dibuka karbu, pengapian aman, karbu dicek aman. Nah kalau di jalan pelan itu kayak gitu tuh ngerendeng. Nah di bawah agak ngebut dikit normal. Tapi kalau pas mau berhenti tuh deng. Nah ternyata ya udahlah. Akhirnya nggak jadi tuh kita ke Medan. Akhirnya kita ke Palembang. Nah dari Palembang sampai itu sakit juga tuh. sakit juga tuh di Sakit situ. lagi. Akhirnya udah sampai Palembang stuck towingin tuh. Pulang. Iya ke SPX. Nah kita lanjut boncengan lah ceritanya. Balik. Ternyata akhirnya penyakitnya di mana, Mas? Bau tanamnya kendor. Oh. Nah Itu bisa kan bau tanamnya Beva kalau nggak salah kayak cuma segini doang. Iya kan? betul. Itu bisa diperkuat gitu nggak sih Mas? Apa emang begitu? Emang begitu. Cuma di situ tuh headnya dia karena nggak expect bakalan seperti itu. Biasanya kalau head kendor itu kan tahu Iya. apa kayak prek gitu-gitu Iya, doang iya, kan. iya. Karena atas kena apa namanya tutup cover block kan. Nah ini beda dari bawah ternyata. Dia tuh kalau bocor itu di bawahnya ngangkat. Nah kalau Vespa itu jarang kan. Iya. Yang ngangkat di bawah tapi dia di head atas Iya, kan. di atas Nah ini di biasanya. bawah. Jadi pada saat itu pengalaman gue kurang tentang Iya. Beva karena kan tujuan itu memang kita untuk nge-review kan. Dan yang pakai BFA juga belum banyak juga kali Mas. Kalau gue lihat kagak ada yang dipakai touring ya. Belum ada sih kayaknya di Indonesia BFA dipakai touring ya. Iya. Kalau yang di apa? Yang satu lagi Sulawesi. Sulawesi itu kan kemarin pakai 244 kan. Pakai 244 itu 244 tuh Quattrini, Quattrini. ya kan? Iya, 244 itu Quattrini. Jadi setelah apa touringnya selesai kan pisah sama anak-anak. Anak-anak kan dari Luwuk pulang. Nah, momennya nih kapan lagi nih kita dari sini masa mau langsung pulang gitu Iya, kan. mau explore lagi. Iya, karena ada waktu extend seminggu lah. Akhirnya berdua tuh sama istri pulang lewat Palu dulu kan, lewat Palu, terus Palu kita ke arah Mamuju, terus Makassar gitu. Setelah dari Palu Mamuju itu, nah itu kan tuh jalannya naik sawit. Itu kopling itu jam 4 ya, jam 4 kopling tuh apa namanya? Tek gitu, patah. Putus. Putus tali kopling. Kayak putus gitu. Wah, karena tempatnya tuh sawit gitu kan, terus kayak hati tuh nggak nyaman buat berhenti di sini gitu. Akhirnya udah jalan aja, itu sekitar 5 kilo tuh kita lanjut jalan. Lanjut jalan. Dipaksain nih berarti. Paksain, nggak pakai kopling, jadi tek masuk aja. Karena kan jalannya mengorbankan gigi silang lah ya. Kalau gigi silang sih malahan aman. Malahan tuh ya kan akhirnya kita berhenti lah kita berhenti dulu, cek buka kabel, ternyata nggak putus. Udah berarti itu yang patah ada yang patah gobangan stud.
Oh iya. Angka 9. Angka 9. Iya, itu. Angka 6 apa angka 9 tuh? Ya itulah. Orang banyak yang bilang Iya. angka 6 apa 9. Iya. Kalau lu angka berapa, Mas? 9 sih 9. gua kayaknya. Iya, gue sama. Iya. Angka 9 tuh. Itu angka 9-nya patah. Akhirnya lu ganti atau gimana di jalan? Nah, jadi gini. Gue berhenti kan. Ada gue bawa partnya, bawa buat bongkar kopling pun ada. Udah gue bongkar. Ternyata angka 9-nya patah. Akhirnya ada itu gue akhirnya malam ya bongkar-bongkar jam 8. Akhirnya ada temen dari mana tuh? Dari di Mateng namanya. Mamuju Tengah, skuter Mateng. Skuter Nah, Mamuju Tengah. Iya. jadi mereka tuh mantau story kan. Jadi mereka tiba-tiba udah datang. Kan gue sempat live juga kan. Live udah aman ini mah bisa. Cuma akhirnya gue udah benerin pasang ternyata nggak bisa. Akhirnya gue dijemput tuh naik mobil. Dari bawah ke atas itu adalah sekitar setengah jam tuh. Udah akhirnya kita ke bawah. Dinaikin mobil tuh si Stark. Udah naikin mobil. Udah semua dicek. Ternyata ada ininya kegerus tuh. Apa tuh, Mas? Jadi kan koplingnya itu pakai sip super sport. Nah dia tuh bahan atasnya tuh kayak CNC gitu. Nah kalau kegerus, nah jadi angka 9 itu patah, dia gesek itu jadi nyiptain kayak serpihan. Serpihannya segini Mas, banyak. Ya Allah, banyak bener. Iya banyak bener. Nah itu masuk ke kampas, masuk kayak ke kampas gitu. Nah tapi akhirnya udah beres lah, udah beres. Gue lanjut, ceritanya udah beres dan nih, udah beres, udah dibersihin, udah pasang lagi, lanjut jalan lagi menuju Makassar. Nah tapi pas udah hidup itu motor keadaan kayak slip, ngegerungan. Nah, Aduh gak enak banget lagi tuh touring slip kopling gitu tuh. iya, apalagi masih jauh tuh perjalanan dari Mateng ke itu masih 800 kilo lah, kalau nggak salah. 800 kilo? Iya. Masih Jakarta Surabaya sekali tuh. Itu akhirnya kan singgah-singgah tuh, akhirnya pokoknya di jalan-jalan sampai motor tuh nggak bisa disela lagi Mas, kalau dingin. Iya. Gitu doang. Udah karena udah koplingnya udah nggak udah nggak. Ya udah nggak ada pressure-nya. Iya, udah nggak ada apa sih namanya ya gitu. Harus didorongin lah. Harus dorong kan, dorong. Nah hidup. Nah sewaktu-waktu sekalian pengen ngambil konten nih. Berhenti lah tuh sore-sore. Udah mau sampai Makassar lah, sekitar 60 kilo sampai Makassar. Itu di mana ya? Yang itu udah apa namanya? Di mana yang kita itu? Yang kita apa? Yang kita kena ituan, yang nggak bisa didorong lagi motor Vespa. Oh Pangkep. Di Pangkep tuh Mas. Udah kita ngonten lah ceritanya, ngonten. Ini udah nggak bisa didorong Mas, stuck. Didorong juga tidak ada gunanya. Sampai di step Mas, sampai kita didorong nih. Sela yang ngopling, gue yang dorong kagak hidup sampai gue dipinjemin motor sama yang penjual kue apa tuh? Kue itulah, dange. Iya kue dange, kue dange. Dia Pak ada motor buat step. Oh iya, udah muter 3 kali Mas. Gua gak nyala juga? Gak nyala. Akhirnya diapain tuh Mas? Akhirnya ditowing. 60 km terakhir akhirnya Stark menyerah. Itu akhirnya aduh ya udahlah stuck nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya trouble itu kesalahan dari gue Mas. Tapi di saat kemarin itu motor patah, gue langsung berhenti, langsung benerin. Sebenarnya itu udah aman. Iya tapi mungkin feeling lu juga ngerasa kayaknya di tempat nggak aman. Nah itu Mas. Jadi kan memang kita ikutin kata hati ya. Iya. Kayak gue berhenti di sini, ya itu hati gue bilang udah di sini aja aman. Nah itu ya udah dapatnya memang begitu, ya nggak apa-apa, emang berarti harus yang itu yang gue lewatin sih. Kan. Ya kayaknya nggak apa-apa lah motor trouble, yang penting lu berdua selamat. Iya kan. itu. Kan nggak ada yang tahu ya kalau di tengah-tengah hutan begitu. Bener. Apalagi di kota orang kan. Berarti Stark ini kan udah banyak, tadi lu cerita udah banyak kota-kota di Indonesia. Kalau yang paling berkesan sama si Stark nih touring kemana Mas? Wah, yang sangat berkesan. Kalau gue bilang setiap touring kan semua pasti berkesan ya. Iya. Tapi yang paling berkesan kemarin menurut gue di Sulawesi Mas. Oh iya, Paradise kemarin berarti? Iya, tapi itu yang berkesannya yang pas gue balik itu Mas, yang gue ke Bada. Yang gue jatuh itu loh. Iya sih. Lu jatuh Mas? Gue jatuh. Di mana?
Itu kaki istri saya. Coba Bapak lihat yang itu. Astaga, iya Iya lagi. kan? Iya. Nah, itu Mas. Jadi tuh sebenarnya apa ya? Ya sampai saat ini gue nggak kapok gitu, bukan kapok. Jadi kayak, aduh gue malah jadi kangen. Gue pengen kesel lagi. Mungkin nanti ya, ini kan sekarang istri lagi Oh isi iya. kan Mas. Selamat ya Mas, sebentar lagi Makasih. akan menjadi. Selamat ya Kakak Sela. Sebentar lagi akan menjadi orang tua. Bapak seperti kamu Mas. Yes, welcome to the club. Bapak-bapak ngelembur kita ntar. Kalau berarti Sulawesi akan menjadi salah satu rute favorit lo lah ya? Iya, karena pasti bakalan pengen kesana lagi tuh. Ya maksudnya ngubek-ngubek lagi tuh yang belum kita lewatin. Tapi pengen lagi ke jalur sana. Mungkin nanti next sama siapa tahu ya. Insya Allah kalau rezeki sama anak lah. Iya sih. Nih tempat mama jatuh Iya. apa. Itu. Kok bisa jatuh sih Mas? Itu Mas, jadi Gara-gara apa sih? itu tracknya itu ya. Waktu itu kan kita lagi makan pas masih rame-rame. Dek Jauh tuh bilang gini, Bang itu lewat jalan situ Bang, itu ekstrim banget tuh Bang, ekstrim. Dalam hati gue, se-ekstrim apa ya, penasaran tuh gue, apa ya Dek Jauh kok bilang ekstrim gitu ya. Oke lah suatu hari, nah ceritanya gue ke pos lagi tapi udah pisah sama anak-anak. Gue, yuk dianterin sama Om Adit sama Om siapa lah 2 orang lagi tuh, dianterin ke Bada, namanya ke Bada dari Tentena itu sekitar 3 jam lah. Sebenarnya deket cuma liku-liku jalannya. Wah ternyata memang yang dibilang ekstrim tuh jalannya liku-liku, naik-naik, cuma kecil Mas. Terus jalannya udah ada yang putus, ada yang longsor, ada yang jalannya potong doang. Nah itu beneran ekstrim. Oh definisi ekstrim lah ya, itu lumayan ya. Beneran ekstrim. Jadi kalau kita ini bisa ke jalan berikutnya kayak tumpang yang Bromo tuh. Jalur tumpang mirip kayak gitu tapi lebih likunya lebih kecil. Kalau tumpang kan masih agak panjang ya, kalau ini kecil. Berarti bisa dong kalau kita amit-amit ya kepleset di jalur atas jatuh ke jalur bawah. Iya, itu pada saat itu 3 bulan lalu orang situ padahal Mas, suami istri meninggal. Ya ampun, Infonya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Sampai bisa jatuh gimana Mas? Jatuhnya di track itu? Di situ iya, jadi langsung gitu. Kepleset Mas? Apa? Yang guanya. Jadi gini, itu tikungan Mas, di situ tuh cuacanya dingin kan. Cuacanya dingin. Gue ngantuk, pada saat itu gue nggak pakai petok. Iya. Nggak ngobrol nih ceritanya. Ya udah dengerin suara mesin, terus jalannya juga nggak kenceng Mas, paling 20-40. Nah si Om Adit belakang tuh. Nah ada satu lagi Om Apip deh kalau nggak salah. Om Apip duluan, dia sendiri nggak boncengan kan, dia udah duluan. Nah udah akhirnya gue santai tuh 40-50, tiba-tiba gue merem gitu Mas. Oh microslip. Microslip. Terus udara kan dingin ya, di sana panas tuh tapi dingin. Kayak Bromo lah mirip tuh kayak gitu. Itu harusnya jalan tuh belok kan ke kanan kan. Nah posisinya saya lagi nge-GoPro-in Mas. Tapi dia fokus sama ininya. Fokus sama kamera. Iya, lagi gini, ada tuh rekamannya ada. Jadi pas itu pas gue udah sadar tuh ban itu udah di rumput. Iya. Tapi alhamdulillahnya gue nggak nabrak tebing. Kalau gue nabrak tebing, wah itu aku udah pasti nggak bisa Iya sih. jalan kan. Gue rem depan, blut, pleset dah. Itu, tadi nama jalurnya apa? Yang itu kita menuju ke Bada. Menuju ke Bada Bada. tuh apa namanya? Patung megalitikum. Oh yang kayak Iya itu. Oh. Itu Mas. Ntar suatu saat kalau kita kesana rame-rame. Amin, ayo kita kesana. Gue pengen banget ajak anak-anak tuh kesana touring bareng susuan. Mas Angga tuh kita udah berapa kali touring bareng ya? Udah nggak Gue hitung tuh lah. gue selalu patokan safety officer gue nih kayaknya Mas Angga nih. Gue kalau mau, udah gue ngikutin Mas Angga aja lah kalau touring tuh. Dan Mas Angga itu orang yang sangat, gue selalu setiap apapun menceritakan Mas Angga, semua berkata sama. Mas Angga tuh orang baik kalau di touring. Kita capek dia yang ngurusin. Kita kadang-kadang suka keluar jalur dikejar sama Mas Angga. Mas Angga tuh orang baik parah. Mentok baiknya. Oh ini. Ini hasilnya nih. Dicari loh. Itu harus berterima kasih dengan minyak tawon ya. Iya. Itu tadinya dia nggak suka loh Mas minyak tawon. Jadi dia bersahabat. Lumayan nambah tato lah ya. Nambah tato di dengkul. Ini dia.
hasil bada. Yang waktu ke Aceh, alhamdulillah nggak ada trouble lah ya. Ke Aceh nggak ada mas, cuma ban doang. Kalau ke Aceh itu ganti ban di Biren ya, di Biren tuh ganti ban sebelum masuk Takengon itu ban botak. Tapi nggak ada kendala, alhamdulillah aman. Oh, Aman. kalau Jakarta Aceh tuh sejauh apa sih mas? Sebenarnya nggak jauh mas ya. Sebenarnya nggak jauh, tapi kalau ngejalaninnya, kalau cara touring yang gue lakuin itu kan kita ngelakuinnya kayak jam kerja mas. Jadi ibaratnya berangkat jam 9 pulang jam 5 gitu lah, jam 5 istirahat. Ya, jadi kita start tuh pagi, selalu pagi. Jam 7, jam 6 kita udah bangun, siap-siap, pokoknya jam 8, jam 9 tuh kita di jalan. Jalan jam 12 ya istirahat, makan kayak biasa normal lah. Jam-jam berapa? Nah, jam berapa? Jam 7 nih paling malam. Kita targetin jam 7 udah berhenti cari penginapan. Nah, terus seperti itu. Jadi tuh touringnya nggak capek. Oh. Gitu. Totalnya berapa kilometer sih mas? Kemarin ya. Jadi kemarin tuh gue jalan dari Jakarta full barat sampai Aceh, balik lagi dari Aceh balik lagi ke Medan kan. Medan lewat tengah lewat Takengon. Terus Biren, Tapak Tuan ya, gitu-gitu. Iya, itu berangkatnya. Oh, itu berangkatnya. Biren nggak sampai Tapak Tuan. Biren ke Sigli. Kota Cane. Ya, Kota Cane. Brastagi Medan itu kemarin 6.000-an ya. 6.000-an lah kurang 6.000. lebih. 6.000 kilometer. 6.000, iya 6.000-an. Dan itu selalu ada cerita di setiap kilometernya lah ya. Pasti. Touring sama Mas Angga tuh seru banget ya. Semoga kita bisa touring lagi Iya ya nih Mas. udah lama ya nggak Iya touring. udah lama nih kita nggak ketemu jadwalnya nih touring bareng. Sekarang kita mau ngobrolin tentang si bengkel nih Mas, si Spesialis PX. Memulai bengkel di tahun 2015, Spesialis PX pelan-pelan sampai bisa sekarang sebesar ini. Lu ada ini gak sih Mas, ada tips buat mungkin teman-teman yang pengen mengikuti jejak lo gitu. Iya. Gimana sih biar bisa sustain di usaha yang termasuk hobi kita juga gitu? Biar nggak bosen gitu. Iya. Gimana sih Mas tipsnya Mas? Kalau biar nggak bosan ya, kalau dari gue pribadi sih ya emang ini kan ngejalaninnya hobi ya. Jadi kalau gue sih kayak alhamdulillah nggak kenal kayak bosan, kayak jenuh sama kerjaan gitu, nggak ada gitu ya. Ya misalkan kalau jenuh ada sedikit ya gitu ya, kerjaan kayak gitu. Kita ya touring lah kadang buat refreshingnya touring sedikit lah, tipis-tipis. Nah itu terus balik lagi kerja lagi ya. Yang penting sih ya itu ya konsisten sih, konsisten, komitmen sama tanggung jawab. Oh itu. Kalau gue bilang ya. Itu penting tuh, konsisten, komitmen, tanggung jawab. Itu 3 poin tuh ya. Penting banget. Iya. Memulai kalau memulai udah bisa jadi pure bengkel gitu yang memang orang bisa servis, bisa bangun motor gitu. Itu emang dari 2015 atau enggak? Tahun berapa Mas? Itu 2019. 2019 itu pas ada dulu kan pas waktu touring Paradise tuh ada Komo, tahu nggak Komo? Iya, Bang Komo itu, dong. Iya. Itu dia awal-awal tuh yang apa namanya bantuin di SPX. Awalnya nggak ada kepikiran buat yuk lu ngebengkelin gitu, nggak ada. Tadi kan nyiapin Vespa anak-anak kan. Iya. Ya semua QC-nya di SPX lah, kita bongkar-bongkarnya awal-awal kan. Kayak gitu, terus udah gitu ya udah kenapa kita nggak sekalian lanjut aja nih lah ya. pas pulang touring. Ya udah gas, udah kayak gitu aja awalnya. Lu masih inget gak sih Mas motor pertama yang direstorasi di Mas Angga tuh motor siapa? Masih inget gak? Kalau yang pertama banget kayaknya lupa deh Mas ya. Iya sih udah banyak banget ya. Kalau public figure gitu ada nggak Mas yang mempercayakan motornya ke Kalau kayak public figure yang pernah mampir tuh Mas Ateng, Mas Dendimas, sama Mas Alit. Oh iya Mas Alit. PTS-nya waktu itu sempat dibangun, itu ngebangun ulang atau gimana? Enggak, jadi ya bisa dibilang ngerapihin lah, ngerapihin aja sih. Pas kalau PTS Mas Alit ngerapihin aja kayak gitu, mesin diiniin aja, dibersihin, mesinnya dibersihin lagi, di vapor, sama ganti part-part yang
udah jelek lah kayak gitu dirapiin yang lagi. menunjang kayaknya tuh motor bakal dipakai jarak jauh juga sama Mas Alid ya. Iya, nah itu. Nah kalau Mas Ateng ngebangun. Si Spartan ya kalau nggak salah ya kan. Tuh ngebangun. Kalau paling sering ke SPX tuh orang pada ngapain sih Mas? Beli part kah, servis kah atau? Kalau untuk di bengkel, orang banyaknya upgrade. Oh iya. Iya, upgrade. Ya sih SPX jadi lumayan terkenal buat upgrade mesin gitu ya. Iya, ya nggak mesin aja sih. Kadang orang cuma upgrade kaki-kaki kayak gitu, kaki-kaki cakram kayak gitu ya, atau enggak pengapian apa aja sih ya, servis harian kayak gitu itu ada juga. Boleh tahu nggak sih Mas, estimasi aja nih. Iya. Kalau misalnya gue punya PX nih Mas, gue pengen pasang sok depan belakang, pasang cakram, pengen enak nyaman motor. Kira-kira estimasi gue bakalan habis berapa? Nah, yang bakal gue tanyain lagi, ini partnya mau pakai apa aja? Oh. Karena kan kita bicara cakram sok itu ada pilihan ya, ada brand, ada pilihan. Nah, misalkan contoh, oke Mas, gue mau yang biasa aja tapi rekomendasi dari lu, misalkan. Nah, oke gue punya nih pilihannya, misalkan taruhlah misalkan apa cakram kaki shock breaker lah ya. Cakram shock breaker ya itu di 8 jutaan lah bisa. Start itu from 8 ya jutaan. itu maksudnya yang menurut gue udah rekomendasi proper lah, aman gitu ya. Itu segitu. Kalau mau yang lebih lagi ya itu budget tidak tertinggal lah ya. Iya. Itu kan semua tergantung pilihan dari customer kita, Mas. Iya sih. Tapi balik lagi semua bisa tanya dulu. Jadi nggak ke SPX tuh orang nggak harus yang puluhan juta. Semua balik lagi maunya pakai apa gitu. Kita bisa menyiapkan mau pakai apa, mau pakai apanya. Mau Mas, gue punya budget sekian tapi ya yang penting nyaman, proper. Ya menurut lu oke apa sih? Nah, semua tuh bisa akan tuh. ini dong berarti semua akan kembali lagi ke waktunya customer. Bener. Semua akan orderan online juga rame nggak sih Mas? Iya rame, alhamdulillah Mas. Oh, paling jauh kirim kemana Mas pernah? Kirim ke Jayapura pernah, ke Aceh pernah. Jadi Gokil. dari ujung ke ujung. Dari ujung barat pernah, ujung timur Iya. pernah berarti ya? Pernah Mas, Wow. pernah. Pernah gak sih ada customer yang datang nih, Mas, saya mau upgrade semua, nanu, atau bilnya tinggi banget, pernah gak Mas? Datang sih datang nggak pernah ya kalau datang. Tapi kalau kita perhatiin Mas, dia udah tahu duluan Mas. Jadi dia udah tahu duluan apa yang mau dia beli. Dia tahu apa yang mau dia pakai gitu. Artinya ya maksudnya sampai banyak banget gitu ada juga. Cuma ya memang nggak kaget karena pilihannya dia. Iya. Gitu. Tapi ada juga kadang yang nggak tahu. Ada juga Mas. Tapi kita kan biasanya orang konsul dulu ya, konsul via WhatsApp kan. Kadang WA-nya ke gue juga, Mas beli berapa? Kita kasih tahu, alamak gitu. Agak kaget ya harganya Iya. segini. Ya kan kita apa namanya? Kita jawab apa yang dia mau gitu kan. Mas, blok pakai BFA, pakai ini habis berapa? Sekian Mas. Alamak. Ya kaget lah kalau Iya. misalnya. Kalau dia bilang, Mas, nih pakai ini yang standar yang masuk akal, ya masih masuk akal lah gitu kan. Semua balik lagi sebenarnya SPX itu bukan mahalnya itu bukan karena barang-barangnya yang kita kasih apa namanya yang high semua, tapi itu request dari customernya. Iya ya sih. mau pakai dan motor juga ada gitu. Iya. Ya itu Bisa. kembali lagi ke menyesuaikan budgetnya ini aja, budgetnya customer. Ada ini nggak Mas, yang customer datang requestnya agak-agak di luar nalar gitu, misalnya Mas, gue pengen bikin skuter gue roda 3 gitu. Tiba-tiba ada yang gitu. Ada pernah. Kan ada. pernah bikin sespan tuh Mas. Oh iya. Pernah kan pernah lihat tuh Excel. Iya. Pernah, tapi kan tapi sebenarnya menurut gue bukan suatu yang aneh ya, karena memang kita ini bengkel penyedia dan memang harusnya mengikuti apa yang dimau oleh si customer. Iya, jadi selagi menurut kita bisa ngerjakannya dan tim kita
oh bisa nih, masih bisa lah gitu ya kita kerjain. Oh. Gitu. Mas, gue pengen nanya tentang, lo kan udah lumayan ini nih, lumayan lama lah di dunia skuter, di dunia Vespa, udah ngelewatin beberapa fase tren. Iya. Sekarang udah mulai masuk tren Vespa dikonversi listrik gitu. Iya. Pandangan lu gimana sih mas? Nah, ini kalau menurut gua ini balik lagi ke selera. Jadi memang kita tuh maksudnya ya banyak lah orang yang suka Vespa gitu kan. Banyak banget orang yang suka Vespa. Tapi dia pengen banget naik Vespa cuma dia nggak bisa naik Vespa misalkan ya kan. Tapi dia suka sama bodinya Vespa. Nah, terus adalah ya sekarang kan banyak nih konversi Ya, apa konversi namanya listrik. listrik apa namanya bodinya Vespa tapi listrik. Ya kalau menurut gua itu balik lagi ke selera yang mau gitu kan Iya ya sih. sah-sah aja itu kan orang tetap mau suka sama Vespa tapi dia nggak bisa pakai giginya Iya. atau takut apa nggak bisa isi oli sampingnya atau ngebul atau gimana kan ya itu menurut gua ya nggak ada masalah gitu trennya kan ngikutin zaman tren ya kan apalagi mobil-mobil listrik tapi balik lagi kan ke selera Sih. itu. Kembali lagi ke selera masing-masing. Iya. Kalau ini seru kali mas. Kalau gue sih ngeliatnya di Thailand sekarang ada balap drag tapi motor listrik. Oh iya iya. Kayak seru tuh bangun satu motor kencang-kencangan tapi listrik. Seru banget. Seru kayaknya. banget mas buat yang suka. Iya sih. Iya nggak? Iya sih. Kalau misalnya kadang-kadang balap kalau motor listrik juga nggak ada suaranya. Nah iya kan. Iya gue lihat tuh di yang di Thailand kan. Wah itu malahan ngebutnya gila-gilaan cuy. Iya Lebih sih. dari Wah, iya, kenceng banget itu. KPJ-nya 200 lebih. Aduh. Karena kayaknya motor listrik tuh tenaganya langsung langsung Iya, ke atas gitu. Iya, benar. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol ya kan sama yang listrik, yang Vespa listrik di Bandung tuh. Itu bisa ada namanya kayak ecu lah atau alatnya itu mau dibikin langsung buka gas langsung terbang itu ada bisa. Nah, itu ada partnya cuma ya pasti ada harganya juga gitu. Sama lah kayak Vespa Racing butuh part pendukungnya yang support buat si kekencangan itu itu lah ya. ya. Kalau tren anak Vespa lagi pada ngebut-ngebutan nih gimana mas pandangan lu mas? Kalau kebut-kebutan, nah itu kan sama ya gue juga suka kebut-kebutan, suka kebut-kebutan. Nah kalau pandangan ya sebenarnya sah-sah aja ya. Tapi kalau gue pribadi itu ya memang kalau yang benar itu kebut-kebutan itu ya di sirkuit lah. Ya Iya kan? benar. Nah tapi kan kadang orang punya kepuasan tersendiri. Dia udah di sirkuit. Contohnya nih kayak dulu kan gue kebut-kebutan di jalan nih, tapi kan dalam kondisi jalannya pun juga kita lihat trafiknya nggak siang-siang rame balap-balap gitu ugal-ugalan enggak. Gue selalu jam 2 keluar malam jam 2 itu memang Jakarta lagi kosong iya, lah ya ibaratnya. tapi itu pun dilihat trafiknya nggak rame, nggak setiap jalan. Dulu padet Spesialis PX sempat bikin event ngurat ya. Wah iya kan? itu zaman Covid. Iya zaman Covid. Zaman sepi banget. Sepi kosong, kita kalau baru keluar jam-jam 1. Iya jam 1 itu kosong Jakarta banget lagi kan. kosong-kosongnya seru banget Itu tuh. jadi agenda kan tuh Jadi sempet ya. agenda. Setiap Jumat ya kita keluar tuh waktu itu. Iya, seandainya bisa diulang lagi waktu ya. Dulu belum rame kayak sekarang kan mas. Bener, sekarang Udah jam banyak ya. segitu aja tetap rame jam sekarang segini. ya rame. Si Itu. kembali lagi nih mas, gue mau nanya tentang si SPX. SPX ini namanya kan Spesialis PX. Iya. Apakah cuma menerima Vespa PX tok atau segala jenis Vespa atau bahkan Jepangan juga terima? Nah kalau sebenarnya nama expect itu kan yang tadi gue bilang gue nggak bakal expect sampai Sebesar ini. namanya juga Iya. sampai disuka lah sama teman-teman sampai sekarang saat ini. Sebenarnya nggak harus PX apa aja bisa kok BBB kayak gitu. Waktu itu VL, PTS juga Iya, PTS bisa. juga di ini ya. Iya, cuma karena memang nama aja mas itu kan maksudnya kita punya aspek ini. Wah ini bakalan gede nih namanya aspek. Udah enggak itu tuh cuma sekedar dulu tuh ngejual Vespa pengen punya stiker. Nah ngelabelinnya tuh apa gitu.
Jadilah si spesialis PX. Iya, cuma itu doang, nggak pikir sampai, punya toko gitu, nggak kepikiran mas. Dari yang Itu. niatnya iseng-iseng doang kan ya sebenarnya. Iseng-iseng sampai sebesar ini. Ada niatan ini nggak mas? Buka cabang gitu. Itu udah kalau konsep ya di otak gue banyak banget gue mau bikin gini konsep. Ada buka cabang tuh posisinya udah ada di sini nih di otak gue, karena kan ya bisa dibilang gue ngebangun SPX kan sendiri kan. Gue nggak punya siapa yang sokong untuk ya dari awal dari kecil gue nikmatin SPX ya, modalnya itu dari satu Vespa. Ya gue pengen punya cabang di sini punya, tapi gue ya misalkan di Pulau Jawa satu lah, ntar di Sumatera satu, terus misalkan di Kalimantan satu, di Makassar satu, ya kayak gitu-gitu aja tuh. Iya, jadi tiap pulau ada satu lah ya minimal. Gitu. Oh, itu agak PR tuh buat ininya ya, buat nge-operate-nya dari Jakarta yang Sulawesi Kalimantan. Tapi ya namanya bermimpi tidak ada salahnya. Bener. Lu seandainya nih mas, lu tidak membuka bengkel spesialis PX, lu bakal kira-kira lu melihat kayaknya gue jadi apa dah gitu. Lu bakalan jadi apa mas? Kalau spesialis PX nggak pernah ada nih di dunia ini. Nah, pada saat itu kan di 2015 ya, gue itu punya dua pilihan mas. Pada saat itu gue lagi sukanya futsal dan gue waktu itu ikut akademi. Nah sama gue ngelakuin usaha ini SPX, jualan-jualan part. Nah sampai di 2014 ya, waktu itu 2014 tuh gue harus milih. Ini mau ke Vespa apa mau ke futsal nih. Nah akhirnya futsalnya gue tinggalin. Pada saat itu futsal gue juga lagi jalan mas, artinya gue lagi berprestasi lah. Tapi gue harus pilih karena gue mikir kalau gue jadi atlet nanti di umur sekarang nih gue udah nggak kepake lagi nih, gue mau jadi apa nih? Masa emasnya ya? Iya itu. Nah akhirnya ya udahlah gue ke Vespa. Nah itu kayaknya usaha Vespa lebih long term nih. Iya ya karena kan ya udah deh sama-sama suka sih dua-duanya sebenarnya. Cuma kalau futsal itu kan fisik kan, kita di saat fisik kita udah turun. Iya sih. Apalagi kayaknya atlet umur 30 up juga gak bisa bohong ya. Nah itu akhirnya udah gue ke Vespa ini. Berarti kayaknya kalau Mas Angga nggak buka spesialis PX, Mas Angga jadi atlet futsal. Iya kali ya. Iya kali ya. Atlet futsal nasional gitu kan gak ada yang tahu. Amin. Iya. Amin. Kita udah 1 jam. 1 jam berapa, Tang? Wah udah lama juga kita ngobrol. Mas Angga terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama Mas, terima kasih. Sudah meluangkan di sela-sela kesibukannya nih Mas Angga. Ini sebelum kita menutup hari ini, gue mau ada sedikit Q&A buat Mas Angga. Siap. Dari Instagram nih, ada banyak juga nih yang nanya ke Mas Angga. Mas Angga, sejak kapan merasa Stark itu punya nyawa dan berarti buat Mas Angga? Nah, setelah itu kan Stark udah pernah ganti body ya, Mas. Itu kan tadinya bodinya PS tuh kita ganti bodinya jadi PX banci. Nah, sempet sayang banget itu sama Stark itu, wah kayak punya nyawa ya bener. Itu di 2019, jadi pengen tetap Stark tuh pengen ada. Tadinya body PS itu kan udah kayak kropos sebenarnya bisa diperbaikin ya. Cuma mikir udahlah ini pasti nggak prima lagi, ya udah. Jadinya Stark Reborn tuh, jadi Stark bodinya kan di di upgrade. Ya itu. Semenjak situ jadi punya jadi punya ruang sendiri di hatinya Mas Angga ya. Iya itu. Oke, selanjutnya nih Mas. Kira-kira anaknya bakalan diajak touring gak Mas? Kalau itu pasti Mas. Pasti ya? Nanti usia anak kita udah cukup. Kira-kira udah cukup bisa diajak touring pasti. Iyalah bapak ibunya. Ini masalah pasangan suami istri loh, ini doyan kemana-mana ini. Tapi percaya deh Mas, udah dari sekarang aja nih. Ini gue udah lagi mau mikirin Vespa buat touring nanti sama anak. Waduh. Tapi bukan kita bukan nggak pakai stak ya, tapi mungkin kita tetap pakai stak
atau enggak mungkin kita pakai yang body axle agak lebih luas dikit gitu kan. Nah nanti mesinnya kita sesuaikan, nggak yang seperti ini karena ini terlalu mencari kenyamanan untuk anak juga lah ya. Iya itu. Selanjutnya nih dari Sami Dija, anak kesayangannya Mas Angga nih. Kenapa Mas Angga kalau setiap event disalamin orang-orang dari setiap event Mas Angga salamin orang dari ujung ke ujung? Bener kan? Gue bilang Mas Angga tuh orang yang sangat baik. Semua orang, Mas Angga tuh kayak orang yang rajin senyum sama semua orang. Kenapa Mas? Jadi ya apa ya? Itu secara spontan aja sih, Pak. Udah kayak udah jadi kebiasaan apa gimana ya? Iya sih. Gue nggak bisa. Itu lu kenapa gitu? Ya udah spontan gimana sih? Iya. Ya maksudnya bukan di acara pun ya. Ya contohnya kayak kita ketemu orang nih ya masuk sini misalkan mau kenal kayak enggak? Ya udah salaman aja dulu. Namanya kita ibaratnya kita kan masuk ke tempatnya orang gitu kan. Yang ada orang di situ ya udah kita sapa. Itu satu hal yang gue belajar dari Mas Angga tuh guys. Mas Angga tuh dengan namanya spesialis PX sebesar ini aja, dia masih halo Mas, halo Mas Angga, halo saya Angga, halo. Semua orang disapa sama dia, ini orang baik banget ini Mas Angga emang. Oke Mas, sudah selesai quick questionnya. Sudah selesai Q&A dari Instagramnya. Sekarang kita ke quick question. Siap. Gue akan memberikan 2 pertanyaan dan Mas Angga tinggal pilih dengan cepat. Dalam kota atau luar kota? Luar kota. Santai atau ngebut? Ngebut. Matic atau manual? Manual. Beli jadi atau bangun dari awal? Bangun dari awal. Klasik atau futuristik? Klasik. Mas Angga Bejer, tepuk tangan semuanya. Mas Angga, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Kakak Sela terima kasih banyak sudah hadir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir sini. Mewakili segenap kru yang bertugas, Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye. Gas. Gas.